konten-konten kreator itu yang isi daripada konten mereka hanya untuk memfitnah orang, mengadu domba orang, itu kan pengen kaya dengan cepat, dengan cara yang paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna sanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Diberkahi setiap aktivitas kita, diberkahi rumah tangga kita, keluarga kita, suami, istri. Dan yang lebih penting, semoga sisa usia kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika pertama kali menerima wahyu, saat itu beliau sedang dalam perjalanan dari Madian menuju ke Mesir. Ini perjalanan dari Madian menuju ke Mesir ini sebetulnya kalau bahasa kita pulang kampung bagi Nabi Musa. Karena kampungnya Nabi Musa itu Mesir. Meskipun beliau suku aslinya bukan Qibti, karena suku asli Mesir itu Qibti. Sementara Nabi Musa ini Bani Israel, tapi tanah kelahiran Nabi Musa ya Mesir. Cuman karena beliau pernah membunuh seorang pemuda dari Qibti, sehingga beliau akan dibunuh oleh para pemuda Qibti sebagai balas dendam. Nabi Musa kemudian kabur menuju ke Madian. Madian ini negeri Nabi Syuaib alaihissalam yang pernah dibinasakan oleh Allah, atau bisa dibilang negeri kelima yang dibinasakan oleh Allah dari sepanjang sejarah umat manusia. Negeri pertama yang dibinasakan itu kan negerinya kaum Nabi Nuh. Lalu kedua kaum Nabi Ad, negeri Nabi Hud, nama kaumnya kaum Ad. Kemudian negeri ketiga yang dibinasakan adalah negeri kaumnya Nabi Soleh, namanya Samud, nama kaumnya. Lalu yang ke berapa tuh? 4 itu kaumnya Nabi Lut, negerinya namanya Sodom. Dan yang kelima negeri Nabi Syuaib ini namanya Madian. Nah, sampai di Madian kan Nabi Musa ketemu dengan 2 anak gadis yang kemudian dibantu oleh Nabi Musa untuk meminumkan ternaknya. Setelah itu ternyata 2 anak gadis itu berminat untuk dinikahi oleh Nabi Musa. Dilamarlah oleh orang tuanya. Maharnya saat itu bekerja selama 8 tahun, thamaniyah hijaj. Jadi kerja sama orang tuanya ini selama 8 tahun. Tapi kata orang tuanya, fa in atmamta asyran, kalau pengen disempurnakan jadi 10 tahun boleh juga. Akhirnya disempurnakan oleh Nabi Musa jadi 10 tahun kerja di sana. Jadi di Madian Nabi Musa itu kurang lebih 10 tahun. Setelah itu pulang kembali ke Mesir, dan kebetulan beliau menikahi kedua anak gadis itu. Jadi bersaudara adik kakak.
Nah, saat itu belum ada ipar adalah maut. Ya, masih boleh menikahi adik kakak, itu masih boleh. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah nggak dibolehkan. Makanya muncul istilah ipar adalah maut itu, yang sebetulnya itu hadis Nabi itu. Ipar adalah maut itu. Jadi ya dinikahi dua-duanya oleh Nabi Musa. Nisa dinikahi, siapa lagi satu? Ibu? Oh, pada nggak tahu ya. Ya sudah, kita lanjutlah. Jadi pulang di tengah perjalanan Nabi Musa menyaksikan dari kejauhan ada api. Beliau kemudian minta izin pamit ke kedua istrinya untuk menuju ke api itu, mencari ada berita apa, ada informasi apa dari sana. Setibanya di sana Nabi Musa menyaksikan api itu. Bapak Ibu, api seperti yang kita ketahui dan seperti yang diketahui oleh semua manusia, dan itu sering kita sebut sebagai hukum alam. Hukum alamnya memang kayak gitu. Namanya api, sifatnya panas. Ya, makasih Pak. Dan api, apapun yang dibakar oleh api pasti akan musnah, habis, atau kalau enggak hangus. Apapun kayak gitu biasanya. Kalau medianya adalah air nggak bisa ya. Kalau minyak, minyaknya habis. Kalau gas, ya gasnya habis. Kalau kayu, kayunya hangus. Apapun yang dibakar oleh api biasanya pasti musnah. Nah, api yang disaksikan oleh Nabi Musa ini itu sedang membakar satu pohon. Tapi apa yang terjadi itu benar-benar di luar nurul. Kalau kata netizen, tidak masuk akal. Ini api, apinya makin gede, tapi pohon yang dibakar oleh api ini juga makin subur. Makin subur, daunnya makin rindang, makin menghijau. Kira-kira kebayang nggak itu? Nggak pernah ngeliat kan kayak gitu? Jadi apinya makin gede, harusnya kan pohonnya hangus, terbakar. Ini enggak sama sekali. Pohonnya makin subur, daunnya makin rindang, makin hijau. Itulah yang disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah kemudian saat itu berfirman, Nudia, dan kemudian Nabi Musa itu kami panggil. Nah, apa kata-kata Allah di situ sebelum Allah mewahyukan pertama kali kepada beliau? Allah katakan, burika man finnari wa man haulaha. Diberkahi apa yang ada pada api ini dan yang ada di sekitar api ini. Itu firman Allah di situ. Jadi artinya apapun yang ada di api itu saat itu sudah diberkahi oleh Allah. Dan yang sekitar api juga diberkahi oleh Allah. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwa kenapa daun atau pohonnya terbakar tapi malah makin subur? Itu karena diberkahi. Nah, maka cara kerja berkah itu ya kayak gini. Berkah itu ketika sudah ada pada sesuatu, maka dia akan berproses tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia berpikir, manusia logikanya mengatakan pohon kalau terbakar api pasti hangus, tapi kalau diberkahi dia terbalik. Api yang panas justru jadikan dia semakin subur. Itulah berkah. Itulah berkah. Nah, makanya ibu-ibu pernah ngerasain api panas apa dingin, Bu? Panas. Kalau ada orang yang mengatakan api itu dingin, pasti dikatain sama netizen, itu otaknya jongkok. Nggak ada kan yang bilang begitu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah ada api dingin. Kapan? Ketika api itu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu api yang sudah diberkahi oleh Allah. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Itulah cara kerja berkah. Makanya ibu-ibu 1 juta duitnya, Bu, kalau disisihkan 10.000 sama dengannya berapa, Bu? Sama dengannya 990.000 kan? Nggak ada otak manapun yang mengatakan pasti sama dengannya lebih dari 1 juta. Nggak ada kan? Nggak ada, Bu.
Tapi Nabi SAW mengatakan la yanqusu malun min sadaqatin. Kalau harta itu disisihkan karena untuk sedekah, seberapapun yang disisihkan nggak akan pernah mengurangi harta itu. Yang ada bahkan akan bertambah jumlahnya. Kenapa bisa begitu? Itulah kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini yang jadi fokus yang kita cari, kita kejar itu adalah nilai. Nominalnya berapa, kualitasnya seberapa, kuantitasnya seberapa. Itu yang jadi prioritas kita, mencari apapun. Tapi kita lupa bahwa yang paling penting dari semua itu adalah berkahnya. Itu yang paling penting. Karena kalau kita ukurannya adalah nilai, nggak akan ada standar yang disepakati. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, orang kaya itu kriterianya kayak gimana? Harus punya duit berapa baru dibilang orang kaya? Yang boleh jadi orang punya mobil pun juga tapi utangnya banyak. Apa bisa dibilang orang kaya? Belum tentu kan? Jadi kalau nilai yang dijadikan standar itu nggak ada, standar batasannya itu nggak ada. Tapi standar kita bagi umat muslim ini sesuai dengan ajaran agama kita, diberkahi atau tidak. Rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, adem itu Pak. Anak-anak kita kalau diberkahi oleh Allah itu jadi qurrata a'yun, jadi zina. Tapi kalau enggak diberkahi oleh Allah, mereka adalah bagian dari musibah. Itu kalau enggak diberkahi oleh Allah. Istri Pak, kalau enggak diberkahi oleh Allah, betah enggak bapak-bapak di rumah? Betah, kata istrinya. Kata suaminya enggak. Iya, panas. Jadi seharusnya baiti jannati jadi baiti nari. Itu kalau nggak diberkahi. Nah demikian pula sebaliknya Bapak Ibu, kalau suami nggak diberkahi oleh Allah, dibakar sama istrinya. Ada? Oh ada ya sudah. Oh ada ya. Nah, nggak diberkahi kayak gitu modelnya. Jadi terserah mau orang itu pangkatnya seberapa tingginya, nggak diberkahi oleh Allah, musibah juga itu. Tapi seberapapun sederhananya, apalagi kalau tinggi. Tinggi kemudian diberkahi oleh Allah, banyak, kaya diberkahi oleh Allah, itu luar biasa. Tapi kalaupun misalnya nilainya tidak bisa maksimal, setidaknya berkahnya yang maksimal. Makanya kita ketemu ada orang yang hidupnya sebetulnya rumahnya biasa aja, tapi Masya Allah bahagianya luar biasa. Itulah kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini senantiasa menjadi sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu di antara yang didoakan oleh Nabi, dan doa itu masih akan terus ada sampai hari kiamat meskipun beliau sudah meninggal dunia, adalah doa beliau yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang berpagi-pagi, kata Rasulullah. Nah kita ini berpagi-paginya sudah tunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di sini. Semoga ini jadi sumber keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kita. Sekarang kita masuk ke surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini jumlah ayatnya adalah 26 ayat. Dan kategorinya adalah Makkiyah. Karena semasa masih di Makkah Al-Mukarramah, Nabi SAW sudah sering membaca surah ini dalam salat beliau. Dan beliau selalu saja membaca surah ini biasanya digandengkan dengan surah Al-A'la. Beliau gandengkan dengan surah Al-A'la. Di rakaat pertama beliau baca surah Al-A'la, lalu di rakaat yang kedua beliau baca surah Al-Ghasyiyah ini. Kapan beliau baca dua surah ini? Biasanya beliau baca pada sholat Jumat. Sholat Jumat atau pada saat sholat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Ini dua surah yang sering digandengkan oleh Rasulullah dengan ini surah yang sering digandengkan oleh Nabi dengan surah Al-A'la.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita, dan wanita itu sedang membaca surah ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah sampai selesai. Tsumma inna alaina hisabahu. Rasulullah ketika mendengar ibu itu membaca atau wanita itu membaca surah ini, beliau kemudian menyimak, didengarkan sampai habis. Ini beda sama kita, Pak. Kita dengar kayak gitu panas kupingnya. Nah, ini Nabi begitu mendengar surah ini dibaca, beliau berdiri berhenti. Padahal lewat doang, Pak. Berhenti, beliau berdiri disimak sampai selesai. Kalau kita ngelihat kayak gini kayaknya mungkin dikatain kurang kerjaan. Ini Nabi kayak gitu. Dan memang kan perintahnya begitu kan. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Al-Qur'an itu ayat-ayatnya sedang dibacakan, fastami'u lahu, maka simaklah, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, semoga dengan itu kalian dirahmati, kata Allah. Beliau menyimak, mendengarkan sampai habis. Begitu selesai wanita itu membaca surah ini, Rasulullah langsung menyahut. Beliau mengatakan, na'am qad atani, betul, berita itu sudah datang kepadaku. Itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mulai masuk ke ayat yang pertama, ketika Allah membuka dengan mengatakan hal ataka. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, maka ini artinya apakah sudah datang kepadamu. Itu hal ataka. Apakah sudah datang kepadamu hadis. Hadis itu artinya khabar. Hadis itu juga artinya an-naba, artinya berita. Ya, jadi bisa an-naba, bisa al-khabar, bisa al-hadis. Nah, apakah telah datang kepadamu hadis, kabar, berita tentang al-ghasyiyah? Di sini memang Allah menggunakan istifham, kalimat tanya. Tapi para mufassirin sepakat bahwa ini bukanlah pertanyaan. Hal di sini menunjukkan penegasan dari Allah bahwa itu telah datang. Jadi hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah, itu artinya benar telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah. Makanya tadi ketika Nabi menyimak wanita tersebut membaca surah ini, begitu selesai wanita itu membaca, Rasulullah langsung mengatakan na'am qad atani, betul berita itu telah datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa arti kata al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah ini sepakat para ulama bahwa yang dimaksud adalah hari kiamat. Jadi hadisul ghasyiyah artinya berita tentang hari kiamat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa disebut hari kiamat itu dengan istilah al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah itu artinya secara bahasa adalah meliputi. Itu artinya secara bahasa dari kata ghasyiyah yaghsha. Ghasyiyah yaghsha. Kalau kita lihat misalnya, kita simak di dalam ayat yang lain, misalnya ketika Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu ada ayat yang menceritakan yaghsha sidrata ma yaghsha. Yaghsha as-sidrata ma yaghsha. Pada saat itu pohon bidara, sidr, yang ada di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu artinya tempat yang paling terakhir yang bisa dijangkau oleh makhluk. Dan makhluk yang bisa menjangkau itu adalah para malaikat. Di sana itu ditandai dengan adanya pohon disebut Sidratul Muntaha, pohon bidara terakhir, penghabisan, penghujung. Kalau titik awal namanya titik nol ya. Kalau titik akhir nggak ada. Nah, ini muntaha. Jadi muntaha itu paling penghabisan, paling terakhir.
Maka Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang menunjukkan titik terakhir, dan di situ makhluk hanya bisa sampai di situ. Nah, ketika Rasulullah berada di sana, beliau menyaksikan malaikat Jibril dalam wujud aslinya untuk yang kedua kali. Nah, malaikat Jibril saat itu membentangkan sayapnya, dan pohon Sidratul Muntaha ini besar sekali, luar biasa. Itu besar sekali. Daunnya saja itu kayak kuping gajah. Itu daunnya. Nah, ketika Sidratul Muntaha ini atau malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, maka tertutup semua Sidratul Muntaha itu. Makanya ayat itu mengatakan yaghsha as-sidrata ma yaghsha. Pohon bidara itu diliputi oleh apa yang meliputinya. Itu artinya malaikat Jibril saat membentangkan sayapnya, tertutup semua itu Sidratul Muntaha. Nah, sama dengan ketika malaikat Jibril membentangkan sayapnya di ini, maka yasuddul ufuk, itu tertutup semua ufuk ini. Nah, itu juga artinya yaghsha. Jadi semua yang meliputi itu disebut ghasyiyah, yaghsha. Ayat yang lain itu ada dalam surah Ibrahim ayat 50. Allah mengatakan wa taghsha wujuhahum annar. Dan pada saat itu para penghuni jahanam itu taghsha wujuhahum annar. Wajah-wajah mereka itu semuanya diliputi oleh api. Artinya tidak ada wajah yang berada di luar api. Semua berada di dalam api. Itu namanya ghasyiyah, yaghsha. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hari kiamat disebut sebagai al-ghasyiyah? Salah satu istilah yang dipakai oleh Allah untuk menyebut tentang hari kiamat itu, karena pada hari kiamat nanti tidak ada satupun makhluk yang tidak mengalami itu. Semua mengalami prosesnya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mengalami proses itu. Bahkan makhluk yang disebut sebagai malaikat Israfil yang paling terakhir nanti dimatikan oleh Allah. Paling terakhir dimatikan oleh Allah itu Israfil. Karena melalui trompet Israfil ini Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan seluruh makhluk ini. Dan nanti melalui trompet Israfil itu pula Allah membangkitkan kembali makhluk ini. Jadi paling terakhir nanti dimatikan atau dibinasakan oleh Allah adalah Israfil, dan paling terakhir juga dibangkitkan adalah paling pertama dibangkitkan adalah Israfil. Nah, ketika Israfil sekalipun itu dimatikan oleh Allah, itulah yang disebut sebagai ghasyiyah. Jadi nggak ada satupun makhluk yang terbebas dari situ, semua diliputi oleh peristiwa dari hari kiamat itu. Nah, itu makna daripada al-ghasyiyah ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sekali lagi artinya telah datang berita tentang hari kiamat itu kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun berita itu sudah datang, ini kalau kita bicara tentang persoalan gambaran dari sifat-sifat hari kiamat ini, banyak sekali di dalam banyak surat dijelaskan oleh Allah. Dan itu penjelasannya ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Sifat dari hari kiamat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Nah, ini pertama kali Allah menjelaskan tentang nasib dari orang-orang ahlun nar, para penghuni neraka. Apa kata Allah? Perhatikan di sini, wujuhun, wajah-wajah. Wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu, khasyi'ah, khusyuk. Nah, ini sama, kata khasyi'ah di sini sama dengan khusyuknya Anda ketika sholat. Nah, apa arti kata daripada khasyi'ah itu? Khasyi'ah itu artinya adalah adzalilatu wal khadi'ah. Artinya tertunduk dan merasa hina. Itu khasyi'ah. Makanya ketika Anda sholat, Anda diperintahkan untuk khusyuk dalam sholat. Orang yang khusyuk dalam sholat itu bisa menangis. Yang paling khusyuk dalam sholat itu kalau sampai Anda menangis, makanya diajarkan oleh Nabi, berusahalah kalian untuk menangis setiap kali menunaikan sholat.
Tapi kalaupun kalian tidak bisa menangis, maka setidaknya tabaka, pura-pura aja menangis. Nah, bisa demikian, paksain, tapi jangan juga meraung-raung. Meraung-raung itu nanti jadi pengganggu juga tetangganya. Tapi yang jelas diperintahkan oleh Rasulullah untuk menangis. Nah, itu gambaran daripada khasyah itu. Ketika Anda tertunduk dalam keadaan sedih, dalam keadaan sangat hina, karena ketika Anda memandangkan takbir pada saat takbiratul ihram, takbir pertama ketika salat, itu seharusnya Anda benar-benar merasa sedang dalam posisi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya khasyah. Nah, ketika di dunia orang-orang yang merasa seperti itu, itu orang baik, itu orang soleh. Ketika mereka seperti itu di dunia, terutama atau wabil khusus ketika mereka dalam kondisi salat. Tapi bagi para penghuni neraka di dunia ini mereka nggak pernah begitu. Wajah mereka nggak pernah khasyah. Tapi justru wajah mereka itu adalah wajah kesombongan, wajah congkak. Itu wajah mereka ketika di dunia. Nah, tapi ketika wajah mereka di dunia modelnya kayak gitu, maka di akhirat mereka akan seperti itu. Khasyahnya mereka di akhirat. Itulah alasannya kenapa sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu," seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kata beliau, "La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Maka kalian pasti sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kata beliau. Nah, kenapa bisa demikian? Orang semakin banyak dia khusyuk ketika di dunia, maka di akhirat wajahnya nanti nadirah. Ya, wajahnya ketika di akhirat nanti sumringah, wajahnya cerah, wajahnya ceria ketika di akhirat. Tapi orang semakin banyak dia tertawa di dunia, artinya semakin sedikit dia khusyuk wajahnya di dunia, semakin banyak dia khusyuknya di akhirat. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya dalam sabdanya yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk banyak tertawa, karena kata beliau tumitul qalb, itu akan mematikan hati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wujuhun, wajah-wajah pada hari itu, yauma idzin khasyiah, tertunduk dalam keadaan hina, tertunduk dalam keadaan merasa sangat ketakutan. Pertanyaannya, wajah siapa yang dimaksud di sini? Nah, para mufassirin mengatakan mereka adalah al-kufar. Mereka adalah al-kufar, orang-orang kafir. Mereka adalah al-kufar, orang-orang kafir. Tapi ada juga mengatakan bahwa mereka ini bukan cuma sekedar orang-orang kafir saja, tapi semua yang kira-kira akan merasakan jahanam, meskipun pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi semua mereka yang akan merasakan jahanam, maka hari itu wajah mereka khasyah, tertunduk dalam keadaan hina, takut dan sangat panik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kata khasyah ini dalam surat Thaha ayat 108. Allah katakan, wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Jadi kata khasy'a yakhsha'u ini tidak hanya berlaku pada mimik wajah saja, tapi itu juga berlaku pada misalnya suara. Itu suara bisa juga dikatakan suaranya khusyuk. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ini menjelaskan bahwa wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari kiamat nanti khasya'atil aswat, selain wajah-wajah orang-orang yang tadi itu panik, ketakutan dalam keadaan khusyuk, ternyata ada juga yang khusyuk selain wajah mereka. Apa itu? Al-aswat, suara-suara mereka. Jadi pada saat itu nanti tidak akan kita temukan ada suara yang bising. Padahal manusia yang hadir hari itu di padang mahsyar
itu adalah kumpulan dari seluruh umat manusia yang pernah hidup di bumi ini semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ujung dari kehidupan dunia ini ketika Allah membinasakan dunia ini. Itu bisa dibayangkan berapa banyaknya itu, Pak. Bisa dibayangkan seharusnya dalam kondisi seperti itu benar-benar tidak akan pernah kita bisa mendengar suara siapapun yang ngomong karena saking ramainya. Biasanya seperti itu kan. Anda ke pasar aja ramai minta ampun. Tapi pada saat itu meskipun manusia banyak luar biasa, semua sudah ada di satu tempat yang sama, tapi apa kata Allah? Khasya'atil aswatu lirrahman. Semua suara pada saat itu khasya'at, tertunduk semuanya, melemah semuanya, fala tasma'u, sehingga karena suara semuanya khusyuk, maka la tasma'u illa hamsa, kalian tidak akan mendengarkan suara kecuali hamsa, sekedar bisik-bisik saja. Nah, itu makna daripada kata khasya'a itu. Selanjutnya ada juga mengatakan bahwa wajah siapakah yang dimaksud dengan khasya'a di sini? Ada yang mengatakan al-yahud wan nasara. Ada yang mengatakan al-yahud wan nasara. Nah, pendapat ini juga diperkuat oleh satu riwayat bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau sedang melewati rumah orang Yahudi, pendetanya Yahudi, mohon maaf ulamanya Yahudi. Begitu melewati rumah ulamanya Yahudi ini, Umar bin Khattab kemudian memanggil, tapi tidak ada yang menyahut. Saat itu Umar bin Khattab kemudian tiba-tiba menangis. Sahabat beliau menyaksikan hal ini, bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ma abkaka? Apa yang membuat Anda menangis wahai Amirul Mukminin? Beliau kemudian membaca surah ini, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiah. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wujuhun yawma idzin khasyiah, wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan tertunduk dan terhina, itu adalah wajah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kata beliau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau kita gabungkan pendapat itu, maka kita akan mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani juga bagian dari orang-orang kafir, ya sama saja. Karena kafir itu ada 3 kelompok. Pertama musyrik, yang kedua ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, dan yang ketiga adalah munafik. Itulah 3 kelompok daripada orang-orang kafir. Berikutnya ayat yang selanjutnya, setelah Allah menggambarkan tentang wajah-wajah mereka pada saat itu, Allah kemudian mengatakan amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Apa itu amilah? Amilah ini bentuk fa'il atau bentuk subjek dari kata amila ya'malu. Apa artinya amila ya'malu? Bekerja. Maka amilatun itu artinya orang yang bekerja. Ini kita petakan dulu maknanya ya. Jadi amilatun nasibah. Apa itu amilah? Amilah adalah orang yang bekerja. Sementara nasibah itu dari kata nasoba. Itu dari kata nasoba. Nasibah itu artinya orang yang melakukan nasoba itu. Nah, apa artinya secara bahasa nasibah? Artinya ta'ban. Ta'ban itu artinya lelah. Maka amilatun nasibah itu artinya bekerja keras dan lelah. Bisa dipahami ya? Bekerja keras dan lelah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bekerja keras dan lelah? Karena ayat ini masih menjelaskan tentang wajah-wajah tadi. Wajah-wajah yang tertunduk lesu, tertunduk hina, tertunduk dalam keadaan panik dan ketakutan. Ini masih menunjukkan tentang wajah-wajah itu. Berarti masih menjelaskan tentang orang-orang kafir atau para penghuni jahanam. Kata Allah amilatun nasibah. Kata amilah ini oleh orang-orang Arab sering dipakai untuk menjelaskan tentang dawamul amal. Apa itu dawamul amal? Pekerjaan yang berkesinambungan atau kontinu. Itu menggunakan istilah amal. Jadi misalnya kita katakan as-sahabu amilatun. Awan itu sedang amilah. Itu artinya dia tidak henti-hentinya bergerak. Itu penggunaan istilah amilah di dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya di sini para mufassirin berbeda pendapat tentang makna dari 2 kata ini. Satu, ada yang mengatakan annaha fil akhirati ta'ibatun.
lamma tulaqihi min adzabillah, lima tulaqihi min adzabillah, bahwa maksudnya adalah mereka akan berada dalam kondisi yang sangat lesu, sangat capek, sangat lelah. Kenapa mereka sangat lelah? Karena pikiran mereka terkuras oleh kepanikan yang mereka sedang hadapi. Itu satu. Atau mereka juga lelah oleh siksaan demi siksaan yang tidak henti-hentinya nanti akan mendera mereka ketika di akhirat nanti. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain orang-orang beriman, maka siksa yang mereka alami dari jahanam itu sifatnya adalah khalid. Apa itu khalid? Kekal selama-lamanya. Oleh karena siksaan itu kekal, tidak ada ujungnya sama sekali, itulah yang membuat mereka lelah. Sementara yang disebut sebagai amilah tadi karena mereka tidak berhenti disiksa. Jadi siksaan yang tidak henti-hentinya itulah yang Allah maksud dengan kata amilah. Mereka bekerja terus. Sama dengan kalau kita katakan pabrik itu mesinnya nggak berhenti bekerja, itu disebut dengan istilah amilah. Orang-orang kafir ketika sudah ada di jahanam disiksa nggak ada hentinya, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Maka itulah yang dimaksud dengan amilah. Dan dengan tidak adanya ujung daripada siksaan itu, maka Allah kemudian mensifati dengan sifat berikutnya, yaitu nasibah. Mereka lelah luar biasa. Tapi meskipun sudah kelihatan dalam kondisi lelah, yang nggak berhenti juga itu azab. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari itu semuanya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang yang sekedar disiksa misalnya 1 hari, atau disiksa misalnya 1 pekan, atau disiksa misalnya 1 bulan, apakah mereka tidak dalam kondisi nasibah? Ini pertanyaannya. Jawabannya tetap dalam kondisi nasibah. Kenapa bisa demikian? Karena permasalahannya, meskipun disiksa cuma 1 hari, tapi 1 hari di sana itu sama dengan alfisanatin mimma ta'udun, 1000 tahun yang kalian hitung-hitung di dunia. Coba bagaimana nggak capek, bagaimana nggak lelah itu. Makanya jangan sampai ada yang kemudian punya prinsip, nggak apa-apa sih masuk neraka, ujung-ujungnya juga surga dapat bidadari, sehari 2 hari nggak masalah lah. Jangan sampai. Kenapa? Karena sekali lagi, yaum, pada 1 hari di sana itu ka'alfisanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung-hitung. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, Allah katakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Di 1 hari, di mana 1 hari itu miqdaruhu, ukurannya, kadar 1 hari itu yang dimaksud adalah khamsina alfasanatin, sama dengan 50.000 tahun. Coba itu. Jadi kalau tadi ayat yang mengatakan alfasanatin seperti 1000 tahun, itu masih mendingan. Dalam surah Al-Ma'arij ini bahkan dikatakan 50.000 tahun. Coba bayangkan, ada orang yang mandang remeh siksa neraka, kemudian dia mengatakan tidak mengapa kalau cuma 1 hari saja. Nah, perhatikan, maka dia akan mengalami itu sepanjang 1 hari hitungan akhirat, tapi hitungan dunianya sama dengan 50.000 tahun. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu makna pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan ta'malu fid dunya bil kufri wal ma'asi wa tansibu fi al akhirah. Jadi orang-orang yang menjadi penghuni jahanam itu disebut dengan sifat amilatun nasibah karena amalan mereka ketika di dunia nggak henti-hentinya melakukan kekufuran. Bisa dipahami? Di dunia tidak henti-hentinya mereka melakukan kekufuran. Dari satu kekufuran pindah ke kekufuran lain. Habis gosipin ini, gosipin yang osono. Ya, habis kepoin yang sini, kepoin yang sono. Namanya begitu, Pak? Ya, habis gosipin tetangganya, gosipin teman kerjanya. Habis gosipin teman kerjanya, gosipin atasannya. Misalnya gitu. Ya. Banyak yang kayak gitu. Itu namanya amilatun. Di dunia dia tidak henti-hentinya melakukan dosa, maka di akhirat dia akan lelah menanggung semua itu. Itu makna kedua. Jadi makna pertama, dia amilatun di akhirat dan nasibatun di akhirat. Makna kedua, dia amilah di dunia tapi nasibah di akhirat.
Yang ketiga, innaha amilatun fid dunya nasibatun fil akhirah, lam ta'mal lillahi fid dunya wa lam tansib fa a'malaha wa ansabaha fi jahannam. Makna yang ketiga, orang-orang yang nanti bakalan menempati jahanam nanti itu adalah mereka yang ketika di dunia tidak kepengen capek. Ya, ketika di dunia tidak pengen capek. Oleh karena mereka nggak kepengen capek, maka semua apa yang mereka lakukan adalah kekufuran. Karena ketaatan kepada Allah ketika di dunia itu capek. Taat kepada Allah di dunia itu capek, meskipun hasilnya enak. Enaknya juga di dunia, tapi capek. Coba Bapak Ibu, belum juga selesai, misalnya kita baru beres-beres, sudah azan zuhur, ya kan? Habis sholat zuhur, baru lagi kita mulai lanjutin pekerjaan, sudah sholat azan asar lagi, kan begitu kan? Capek di dunia. Maka orang-orang yang di dunia nggak mau capek, hanya memperturutkan hawa nafsunya, pengen kaya lebih cepat, makanya judi online ikutnya di situ. Kan orang-orang judi online itu pengen kaya cepat, Pak. Seperti itu kan? Itu nggak kepengen capek di dunia, pengen kaya dengan cara yang instan. Termasuk diantaranya, mohon maaf, siapa namanya? Konten-konten kreator itu yang isi daripada konten mereka hanya untuk memfitnah orang, mengadu domba orang, itu kan pengen kaya dengan cepat, dengan cara yang paling mudah. Itu namanya amilatun nasibah. Artinya di dunia ini dia nggak kepengen capek, yang dia lakukan semuanya adalah hal-hal yang tidak membuat dia capek, pokoknya memperturutkan hawa nafsunya. Tapi di akhirat nanti dia akan dibikin sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan terhadap apa yang dia lakukan ketika di dunia ini. Itu 3 makna daripada amilatun nasibah. Selanjutnya, makna yang keempat ada juga mengatakan bahwa yukallafuna irtiqa'u jabali ayukallafuna irtiqa'a jabalin min hadidin fi jahannam. Kenapa mereka dikatakan amilatun nasibah? Karena di neraka jahanam nanti dalam kondisi disiksa, dibakar dengan api neraka, mereka juga diperintahkan untuk mendaki jabal, gunung min hadid yang terbuat dari besi fi jahannam, di neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu sudah apinya luar biasa besarnya, di dalamnya ada gunung dari besi, lalu kemudian sambil mereka dibakar diperintahkan untuk mendaki gunung dari besi itu. Bayangkan tuh, Pak. Anda dalam kondisi udara dan cuaca yang dingin sekalipun disuruh mendaki gunung. Saya sering waktu itu, Pak. Zaman-zaman masih zaman-zaman kuliah lah. Itu sering tuh. Mendaki gunung kan dingin luar biasa itu. Pertanyaannya, capek enggak? Capek. Semakin dingin juga semakin capek kan? Tapi bayangkan itu dalam kondisi dingin. Pertanyaannya, gimana lagi kalau kondisinya sambil Anda dibakar di dalam api neraka? Dalam api juga ada gunung, gunungnya dari besi, Anda diperintahkan untuk mendaki. Itu yang membuat kemudian mereka dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih luar biasa di sana. Mudah-mudahan sekali lagi kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ayat yang berikutnya, syuruk jam 6:02. Baik. Ya? Benar, 6:02. Lewat 3. Baik, 3 menit lagi berarti. Jadi amilatun nasibah. Selanjutnya tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Apa artinya tasla? Tasla itu artinya tadkhulu. Artinya masuk. Jadi tasla naran artinya mereka masuk ke dalam api. Nah, makanya tadi al-ghasyiyah itu sebetulnya selain ada yang mengartikannya sebagai hari kiamat, ada juga yang mengartikannya sebagai api. Jadi api neraka juga disebut sebagai al-ghasyiyah. Ada juga yang mengartikannya begitu. Kenapa api neraka disebut dengan al-ghasyiyah juga? Karena di jahanam nanti tidak ada satupun kayu bakarnya, dalam hal ini para penghuninya, itu nggak ada satupun yang sekedar nongolin kepala di luar api. Dalam artian mereka benar-benar di dalam api, benar-benar dalam api. Jadi kalau Anda bayangkan misalnya, sebut saja Anda
bayangkan kayak air misalnya ya, bayangkan kayak air. Maka semua penghuni jahanam itu nggak ada yang muncul di permukaan, nggak ada yang muncul di permukaan, tapi semuanya berada tenggelam, dalam posisi tenggelam semuanya. Makanya disebut sebagai ghasyiyah, artinya tidak ada satupun di antara kayu bakarnya, penghuninya, isinya yang keluar dari situ. Itu makna daripada ghasyiyah. Maka tasla naran hamiyah ini artinya mereka memasuki api neraka jahanam itu yang sifatnya adalah hamiyah. Nah, hamiyah itu apa? Hamiyah itu artinya fi muntaha al-har. Jadi hamiyah itu artinya di puncak rasa panas. Itu hamiyah namanya. Ibu-ibu kalau masak air itu kira-kira berapa derajat baru mendidih itu? Kalau mendidih itu berapa derajat airnya? 100. Ini pada yang tahu ini kayaknya suka bikin kopi ini. Berapa derajat? 100. Masih bisa lebih tinggi dari itu? Masih bisa. Nah, bisa lebih tinggi dari itu ya. Tapi api di dunia ini itu hanya satu dari 70.000 bagian dari api neraka jahanam. Itu yang di dunia ini. Jadi kalau misalnya api yang paling gede dan paling panas di dunia ini kan kalau nggak salah itu api yang dipakai buat melebur tambang-tambang itu. Nggak salah itu ya. Saya dulu pernah ke Sorowako, tugas waktu itu di Sorowako di tambang nikel di sana. Jadi ternyata katanya pancinya itu untuk dipakai atau bisa digunakan untuk melebur tambangnya itu kalau sudah dipanaskan selama 6 bulan. Sudah dipanaskan selama 6 bulan. Coba itu bayangkan, Pak. Dipanaskan selama 6 bulan baru bisa dipakai untuk melebur tambang. Itu tapi masih api di dunia. Masih api di dunia. Bayangkan seperti apa api neraka jahanam sana. Nah, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala apinya itu kata Allah hamiyah. Hamiyah sekali lagi itu adalah tidak ada yang di atas daripada itu. Panasnya sudah paling puncak. Itu sudah paling puncak, sudah paling pol itu panasnya. Jadi kalau 100 derajat itu masih nggak ada apa-apanya. Nah, tapi pernah megang nyentuh yang 100 derajat itu? Nggak pernah ya? Jangan coba-coba. Nah, itu makna daripada hamiyah. Sehingga karena mereka akan memasuki api yang tadi itu hamiyah di puncak kepanasannya, maka naran hamiyah ini itu tempat tinggal mereka. Jadi di sini akan dijelaskan oleh Allah 3 macam. Pertama tempat tinggalnya apa? Yang kedua minumannya apa? Yang ketiga makanannya apa? Tempat tinggalnya adalah naran hamiyah dan mereka tidak nongol sama sekali. Ya selalu di dalamnya itu. Dalam ayat yang lain Allah katakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali daging dan kulit mereka ini meleleh habis semuanya, tidak tersisa kecuali tinggal tulang belulang, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit dan daging yang baru lagi, liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan adab. Coba bayangkan itu, Pak. Harusnya kan kalau kita misalnya udah nggak ada lagi dagingnya, kulitnya juga sudah meleleh semuanya, yang tersisa tinggal tulang, mati, udah selesai urusan. Tapi permasalahannya nggak mati. Permasalahannya nggak mati. Itu yang jadi permasalahannya. Sudah selesai semuanya, habis semua daging, habis semua kulit, tidak mati, tapi justru digantikan lagi dengan daging dan kulit yang baru, lalu kemudian disiksa lagi seperti dari awal. Dan itu tidak akan ada henti-hentinya bagi mereka yang kekal di dalam neraka jahanam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita sama sekali tidak pernah mengalami hal itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga yang berikutnya, selain mereka tempat tinggalnya adalah naran hamiyah, minumannya adalah tusqa min ainin aniyah. Tusqa itu artinya dikasih minum. Di sini Allah menggunakan bentuk majhul. Apa itu majhul? Majhul itu artinya kalimat pasif. Nah, kenapa menggunakan kalimat pasif? Karena mereka sama sekali nggak kepengen minum yang ini.
sama sekali nggak kepengen minum yang ini. Tapi meskipun dalam keadaan nggak kepengen minum yang ini, dikasih minum, dipaksa untuk minum. Adakah yang kemudian bisa menghindari dari itu? Nggak bisa. Adakah kemudian yang bisa menolak? Nggak bisa. Kata-kata tusqa itu artinya semua pasti akan dipaksa dan tidak ada satupun yang lewat. Apa air minum mereka? Min ainin aniyah. Air minum mereka itu berasal dari ainin, air mata, yang aniyah. Apa artinya aniyah? Aniyah itu sama dengan hamiyah. Aniyah itu sama dengan hamiyah. Artinya di puncak kepanasannya. Jadi mata air yang mereka minum itu berada di puncak kepanasannya. Ini diperkuat dengan firman Allah dalam ayat yang lain, surah Ar-Rahman ayat 44. Allah katakan, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka bertawaf, berkeliling, bainaha, di antaranya, wa baina hamimin an, dan di antara api yang an itu di puncak daripada kepanasannya, di ujung daripada kepanasannya. Jadi kalau misalnya Anda masak, puncak kepanasan mendidihnya air itu disebut sebagai an. Nah, itulah air minum mereka. Tusqa min ainin aniyah. Selanjutnya, sekarang makanannya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada lagi makanan bagi mereka illa kecuali min dhari', berasal dari dhari'. Pertanyaannya, apa itu dhari'? Nah, ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufassirin. Pertama, dhari' itu adalah nau'un minasyauk. Dia adalah semacam duri dari satu pohon yang ada di Arab sana. Dan asyubruk fi lisani Quraisy idza kana ratban. Duri itu ketika dia masih kalau bahasa kita, masih basah. Ketika duri ini masih basah, pohonnya masih basah, itu disebut asyubruk. Tapi kalau dia sudah dalam kondisi kering, itu disebut sebagai ad-dhari'. Nah, pertanyaannya, kira-kira lebih kokoh mana? Masih basah apa sudah kering? Duri itu lebih kerasa, lebih kokoh ketika dia sudah kering. Makanya makanan mereka dari dhari'. Itu yang pertama. Pendapat kedua, wa huwa sammun qatil. Dhari' itu adalah racun mematikan. Dhari' itu adalah racun mematikan. Wa idza yabisa la tuqribuhu dabbatun wala tar'ah. Jadi dia adalah racun ketika sudah kering, racun itu, maka tidak akan ada satupun di antara makhluk, termasuk di antaranya hewan, nggak ada satupun yang mendekati dhari' itu. Itu makna kedua. Yang ketiga ada mengatakan ad-dhari' nabatun akhdar muntinur rih yurma bihi al-bahar. Jadi dia adalah nabatun, sejenis pohon, tapi baunya itu seperti bau bangkai. Sejenis pohon, baunya seperti bangkai, dan dia biasanya ketika ditemukan oleh orang pasti akan dilemparkan ke laut. Itu di Arab kayak gitu, dilemparkan ke laut. Pertanyaannya, kenapa dilemparkan ke laut? Karena nggak tahan orang dengan baunya. Itu dhari'. Selanjutnya, yang keempat adalah al-hijarah. Ada mengatakan dhari' itu adalah batu-batu di neraka jahanam nanti. Itu makna yang keempat. Makna kelima ada mengatakan syajaratun fi nari jahannam. Dhari' itu adalah satu pohon yang ada di neraka jahanam nanti. Itu dhari'. Yang keenam ada mengatakan ba'du ma akhfahullahu minal adzab. Nah, ini adalah bagian dari azab yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun itu, sababun nuzul dari ayat ini adalah suatu ketika bahwa orang-orang Quraisy itu mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, la yusminu wa la yughni min ju'. Yang mengatakan la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu di akhirat nanti bagi orang-orang kafir itu la yusminu, tidak membuat gemuk, wa la yughni min ju', dan tidak mengobati rasa lapar. Orang-orang Quraisy langsung mengatakan gini, ternak-ternak kami makan model kayak gitu kok, tapi tetap aja gemuk. Nah, tetap aja mereka gemuk. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini. Dan itu sebetulnya cuman pengakuan-pengakuan mereka saja yang mengatakan seperti itu, tapi sama sekali hewan ternak mereka itu tidak pernah memakan makanan yang disebut sebagai dori ini. Itu 3 macam adab yang akan disediakan oleh Allah bagi mereka para penghuni jahanam. Sekali lagi semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sudah lewat syuruk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, baik, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.